Serambi, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di siaran perdana podcast Serambi Demokrasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Bersama saya Lydia, host podcast pada episode pada kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin topik soal pengawasan partisipatif terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025. Teman pemilih hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas, Bapak Fadli Bukoting, SH. Langsung saja kita sapa beliau ya. Halo, selamat pagi Pak. Halo Mbak Lydia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kabar baik ya Pak ya. Pak, kita langsung aja nih ya Pak ke pertanyaan mendasar. Salah satu program dari KPU pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini kan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Apa sih Pak dasar hukum Bawaslu melakukan pengawasan PDPB ini? Oke, baik. Jadi pada prinsipnya tugas Bawaslu ini kan mengawasi seluruh proses pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Kalau kita tarik regulasinya untuk kaitannya dengan topik atau tema kali ini adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan, maka di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk mengawasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kita bisa ditemukan di pasal 96 dan pasal 100 untuk Bawaslu Kabupaten Kota. Selanjutnya misalnya secara internal juga Bawaslu RI sudah mengeluarkan produk hukum yaitu Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yang mana ini menjadi dasar pengawasan atas pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan sesuai PKPU 1 2025 ya. Ada juga selain Perbawaslu, Bawaslu RI juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 29 tahun 2025. Pada prinsipnya sama dengan Perbawaslu 1 2025. Seperti itu. Oke. Baik Pak, jadi selain diatur di dalam undang-undang juga diatur dalam aturan internal di Bawaslu sendiri ya Pak ya? Iya. Dalam bentuk Perbawaslu dan surat edaran? Benar. Oke. Untuk apa aja sih Pak yang diawasi oleh Bawaslu dalam kegiatan PDPB ini? Baik. Ini menjadi tugas bersama bahwa kan terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini ada beberapa aspek penting, misalnya pembaruan data pemilih yang sebelumnya dipakai dalam pemilu maupun pilkada itu diupdate secara berkelanjutan. Nah, kalau di KPU ini kan skemanya per triwulan. Untuk kabupaten kota itu kan paling lama itu 3 bulan untuk sekali pemutahiran. Iya. Jadi kita pastikan data-data pemilih yang misalnya tidak lagi memenuhi syarat itu dicentang atau diberi tanda oleh KPU atau dikeluarkan. Ada juga misalnya ada potensi pemilih yang seharusnya sudah masuk itu dimasukkan dalam daftar pemilih berkelanjutan seperti itu. Oke. Baik Pak, kita tahu bersama bahwa secara geografis Kabupaten Gorontalo Utara ini kan berbatasan dengan 2 provinsi. Iya, betul. Di bagian barat dengan Provinsi Sulawesi Tengah, di bagian timur dengan Sulawesi Utara. Nah, bahkan ada beberapa kawasan ini Pak yang memiliki medan pegunungan serta desa yang terisolir dan hanya bisa ditempuh melalui jalur laut. Bagaimana itu Pak cara pengawasannya? Ini menarik, menjadi pertanyaan publik termasuk juga tantangan bersama. Itu pun dirasakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara secara geografis. Gorontalo Utara ini daerah yang cukup luas dan garis pantai yang cukup luas se-Provinsi Gorontalo. Strategi kita seperti apa? Nah, memang secara teknis pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara itu mempedomani apa yang telah diperintahkan oleh Bawaslu RI sebagai mekanisme tadi Perbawaslu 1 sama SE 29. Strategi kita adalah melibatkan seluruh stakeholder,
Misalnya untuk pemilih yang di perbatasan tadi, bagaimana kemudian dapat diidentifikasi? Maka kita melibatkan ex penyelenggara badan ad hoc. Karena memang mereka yang punya data secara real di lapangan. Ini memudahkan langkah-langkah Bawaslu untuk mengidentifikasi misalnya pemilih-pemilih perbatasan tadi. Soal bagaimana untuk menjangkau pemilih-pemilih tadi, misalnya, kita biasanya bagi tim pengawasan. Jadi memang ada yang dikhususkan di Kecamatan Atinggola yang berbatasan dengan Sulawesi Utara. Lalu kemudian ada juga tim yang ditugaskan di Tolinggula yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah, seperti itu. Kalau kemudian kita ambil satu titik semua tim, maka itu tidak efektif, seperti itu. Oleh karena itu, prinsipnya kita membagi tim untuk menjangkau atau melakukan pengawasan sebagaimana yang ditanyakan tadi, seperti itu, Mbak. Tapi ada tantangan dan hambatan tersendiri nggak sih Pak dalam melakukan pengawasan itu? Ada, banyak. Jadi tantangan yang dihadapi Bawaslu itu pertama misalnya tadi geografis. Berikut dari segi anggaran juga ini merupakan tantangan kita bersama. Misalnya apakah kita intens melakukan pengawasan kendati anggaran kita cukup terbatas, itu yang pertama. Dari aspek SDM misalnya, Bawaslu ini terbatas, personil kita itu sedikit ketimbang dengan KPU Gorontalo Utara. Oleh karena itu merupakan tantangan secara internal ya. Kalau tantangan secara di lapangan misalnya, paling banyak itu kita temukan pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat, misalnya yang sudah meninggal, tapi secara administratif kependudukan itu belum ada. Baik surat kematian dari desa yang dikeluarkan oleh desa, begitu, lalu kemudian dari Capil juga. Ini menjadi problem. Karena ketika kita beri saran perbaikan atau catatan kepada KPU Gorontalo Utara itu tidak bisa mengeksekusi atau merubah data pemilih tersebut untuk dimutakhirkan, seperti ini. Tantangan-tantangan secara faktual di lapangan, saya kira itu, Mbak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa personel anggota Bawaslu Kabupaten ini kan terbatas, Pak. Hanya 3 anggota ya. Lalu bagaimana caranya mengawasi puluhan bahkan ratusan ribu data itu, Pak? Nah itu, makanya kenapa kemudian Bawaslu itu ada yang namanya pengawasan partisipatif. Artinya pengawasan partisipatif ini melibatkan seluruh elemen masyarakat di luar dari stakeholder. Ini agar tugas-tugas Bawaslu itu terbantukan, seperti itu. Kalau kemudian hanya melibatkan Bawaslu secara internal, saya kira untuk melakukan pengawasan ini di mana daerah secara geografis cukup lumayan sulit, maka tugas Bawaslu akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu Bawaslu pada prinsipnya itu menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, seperti itu. Baik, Pak. Kemudian salah satu segmen atau kategori pemilih dengan jumlah besar di daerah kita ini kan pemilih pemula atau pemilih milenial. Ya, betul. Apa pendekatan Bawaslu agar mereka terdata dan paham tentang hak pilihnya tersebut? Ini segmen atau pemilih pemula ini memang karakteristik pemilih yang sulit atau punya karakteristik tersendiri untuk mereka terlibat langsung dengan dalam hal kepemiluan. Maka pendekatan atau treatment yang dilakukan Bawaslu itu adalah biasanya kita lakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan anak-anak muda, seperti itu. Misalnya ada beberapa kegiatan yang kita libatkan, misalnya sosialisasi pengawasan partisipatif di sekolah-sekolah. Ini misalnya kegiatan kita yang kita laksanakan itu adalah apel pengawasan partisipatif. Ini menjangkau pemilih pemula yang nantinya sudah potensi untuk memilih. Kita sasar kelas
kelas 2 dan kelas 3 SMA, Hmm. kita memberikan edukasi pemahaman terkait pemilu. Pemilu itu penting, bukan hanya urusan orang dewasa, tetapi anak muda juga wajib mengetahui pentingnya pemilu itu. Pentingnya yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kemudian anak-anak muda ini sadar bahwa pentingnya hak pilih mereka itu menentukan arah bangsa. Saya kira itu seperti itu. Selain di sekolah-sekolah dan anak-anak muda tadi Pak, kalau misalnya sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga atau pekerja kantoran, seperti pendengar kita sekarang di podcast itu, Iya. untuk ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses PDPB ini bagaimana Pak? Nah iya, ini strategi pengawasan kita itu kan banyak. Kita melakukan koordinasi, melakukan pencegahan. Kalau ada di Perbawaslu 1 itu ada yang namanya kita lakukan koordinasi terlebih dahulu. Koordinasi, sebelum koordinasi kita melakukan identifikasi supaya kita tahu langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu itu sendiri. Yang berikut ada namanya pengawasan langsung. Itu diawasi langsung, misalnya KPU turun ke lapangan kita awasi langsung. Ada yang namanya juga uji petik. Lalu yang berikut juga ada yang namanya pengawasan partisipatif. Nah, ini strategi pengawasan kita. Lalu kemudian bagaimana untuk menjangkau pemilih-pemilih kategori pemilih tadi. Maka kita buka posko pengaduan seperti itu. Lalu kemudian kita memberikan pemahaman misalnya lewat kegiatan-kegiatan sosialisasi secara langsung ke masyarakat yang menyasar pada pemilih pemula, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk organisasi mahasiswa dan keagamaan. Lalu yang berikut dari pemanfaatan teknologi. Nah, ini penting juga. Biasanya kita memberikan edukasi semacam flyer yang kita publis di media sosial milik Bawaslu, supaya masyarakat juga mengetahui, oh ternyata penting pemutahiran data pemilu berkelanjutan seperti itu. Saya kira itu Mbak dari penjelasan saya kaitannya dengan pertanyaan Mbak tadi. Kalau di tahunan tahapan seperti tahun 2025 ini Pak, Bawaslu masih memiliki posko kawal hak pilih yang di desa atau di kecamatan itu Pak? Ada. Jadi untuk posko kawal hak pilih untuk di titik kita tempatkan di kecamatan maupun desa, untuk Bawaslu Gorontalo Utara sendiri tidak ada, karena kita hanya posko terpusat itu di kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Oh, hanya di kantor Bawaslu. Ya, begitu. Karena memang untuk mendirikan posko di tempat-tempat tersebut agak memiliki tantangan tersendiri, berbeda dengan ada badan ad hoc di lapangan yang bisa mengkontrol posko-posko tersebut. Seperti itu. Oke Pak. Baru sekarang kan eranya serba digital nih Pak. Kayak di Sdukcapil punya data, KPU punya Sidali atau sistem informasi data pemilih, kemudian juga Bawaslu punya alat kerja pengawasan. Iya. Nah, apakah sistem-sistem ini sudah terintegrasi satu sama lain atau masih jalan sendiri-sendiri? Ini kalau sepanjang pengetahuan kami dari hasil pengawasan, koordinasi secara mitra kerja dengan KPU di Sdukcapil, memang sekira data ini belum sepenuhnya terintegrasi. Walaupun database dasar itu adalah KTPE, seperti itu. Salah satu contoh misalnya ada beberapa kasus pemilih, ini kan ada layanan pindah online. Layanan pindah online itu memudahkan masyarakat untuk memilih berpindah tempat di daerah tujuan, tetapi di satu sisi itu mempunyai kekurangan. Contohnya apa? Ketika kita menemukan kasus tersebut pindah online tadi, tapi yang bersangkutan tidak, misalnya yang bersangkutan dari Kabupaten Gorontalo pindah di Gorut misalnya, tapi dia tidak melapor di daerah tujuan, maka misalnya ketika kita dapati ini sudah punya data penduduk Gorut sudah pindah Gorut tapi tidak melapor, maka KPU tidak bisa mengeksekusi. Capil juga demikian, karena ini tidak pernah terjadi di
salah satu kabupaten di Gorontalo, di Provinsi Gorontalo. Bawaslu sudah melakukan saran perbaikan tapi tidak bisa dieksekusi karena alasan tadi. Berarti belum sepenuhnya Iya. integrasi ya Pak ya. Yang berikut juga misalnya kalau memang terintegrasi, ketika kita temui misalnya sudah ada akte kematian, tentu KPU sudah bisa men-TMS-kan secara otomatis. Tapi tidak, KPU sendiri masih menerima masukan dari masyarakat termasuk dari Bawaslu sendiri. Seperti itu. Oleh karena itu saya kira walaupun di era digital seperti ini penting data itu terintegrasi supaya KPU dalam hal melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini sukses, termasuk juga pengawasan Bawaslu. Kita tidak capek-capek lagi misalnya menemukan kasus-kasus yang seperti tadi. Ini orang sudah pindah tapi tidak bisa dieksekusi karena misalnya belum melapor, seperti itu. Sekira itu Mbak, kalau dari selama pengawasan yang kami lakukan sepanjang triwulan 3, karena ini kan kita sudah mau memasuki triwulan 4, Iya. seperti itu. Oke Pak, nah kita ini sekarang sudah di penghujung acara, obrolan yang sangat insightful. Jadi 2025 ini bukan tahun untuk tidur ya bagi para pegiat demokrasi. Iya. Untuk closing statementnya nih Pak, apa sih pesan untuk masyarakat dan pendengar kita terkait PDPB ini? Baik, jadi bagi kami Bawaslu sendiri bahwa pemutahiran data pemilih ini merupakan agenda penting karena mempersiapkan data pemilih ini merupakan tahapan yang paling krusial untuk memastikan pertama hak pilih masyarakat itu terakomodir dalam daftar pemilih. Lalu yang berikut untuk memastikan juga logistik di akhir. Kalau kemudian data pemilih ini tidak valid, maka otomatis dalam hal pemenuhan logistik itu akan terbengkalai, tidak sesuai. Yang berikut juga masyarakat perlu mengetahui bahwa pentingnya melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah semata-mata untuk menjaga hak pilih atau hak konstitusional warga negara, seperti itu. Jangan sampai ada sanak keluarga atau dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara yang tidak masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini juga menjadi catatan karena hak-hak mereka yang seharusnya bisa berpartisipasi dalam pemilu agenda 5 tahunan ini yang nantinya di 2029 dan kemungkinan juga di 2031 ini tidak bisa tersalurkan karena belum masuk dalam daftar pemilih, seperti itu. Maka penting untuk segera apabila ada pihak keluarga yang belum mengurus misalnya yang sudah potensial memilih harus merekam dan kemudian melaporkan ke Bawaslu, bisa juga melaporkan ke KPU agar bisa dimasukkan dalam daftar pemilih. Termasuk juga misalnya ada sanak famili yang sudah meninggal dunia, perlu dan penting untuk mengurus surat keterangan kematian dan akta kematian dari Dukcapil dan bisa juga menyampaikan ke ke KPU dan Bawaslu agar data itu dimutakhirkan, seperti itu. Tuh, teman pemilih sudah dengarkan pesan-pesannya bagaimana? So, check your data, protect your vote. Jadi, terima kasih banyak Pak atas pesan-pesannya dan terima kasih juga sudah hadir dan bergabung di podcast Serambi KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Sukses selalu Pak. Sukses. Baiklah teman pemilih, itu tadi obrolan kita. Kesimpulannya 1. Demokrasi butuh partisipasi, bukan sekedar observasi. Jadi cek status pemilih Anda di cekdptonline.kpu.go.id. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Saya Lydia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi.